Nama saya Ari Maramba Amah NIM 1218023. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai problem ekonomi politik di negara sedang berkembang. Ilmu ekonomi dan politik merupakan dua aspek atau sektor penting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu kondisi pada seorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kehidupan, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, alias kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Adapun penyebab kemiskinan yang sering terjadi di negara berkembang yaitu tingkat kualitas pendidikan yang rendah, di mana ketika negara tersebut memiliki tingkat SDM yang rendah, maka suatu negara itu disebut miskin. Yang kedua, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Tingkat kualitas pendidikan yang rendah masih saling berkaitan dengan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, di mana ketika negara tersebut memiliki lapangan pekerjaan yang sedikit dan sumber daya manusia yang sedikit, maka negara tersebut dikatakan negara miskin. Jumlah penduduk yang terus meningkat. Semakin banyak penduduk di suatu negara namun tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang banyak dan sumber daya manusia yang baik, maka negara tersebut akan dikategorikan miskin. Adapun cara untuk mengatasi kemiskinan, diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pelatihan kepada masyarakat seperti pelatihan keterampilan, berwirausaha, dan lain sebagainya, meningkatkan jaminan sosial, membuka lapangan pekerjaan, dan melakukan program KB atau keluarga berencana. Selanjutnya, ketimpangan. Ketimpangan merupakan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan antara jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Contohnya, masyarakat miskin dan masyarakat kaya itu sangat jauh. Sosial budaya seperti ini, masyarakat raja dan masyarakat bawahan. Faktor yang menyebabkan ketimpangan di negara berkembang diantaranya kebijakan pemerintah yang tidak adil, seperti pembangunan di perkotaan. Pemerintah lebih fokus pada pembangunan di perkotaan ketimbang di desa atau di kabupaten-kabupaten seperti Provinsi NTT dan Pulau Jawa. Itu terjadi ketimpangan pembangunan yang sangat jelas terlihat. Yang itulah yang akan terjadi ketimpangan. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata akan terjadi ketimpangan, di mana masyarakat itu akan cenderung pergi ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan yang disebut urbanisasi. Kualitas diri masyarakat, pembangunan yang tidak merata membuat fasilitas pendidikan juga pasti tidak merata, di mana di perkotaan pasti kualitas pendidikannya lebih baik daripada di pedesaan atau kabupaten-kabupaten yang seperti di NTT. Industrialisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, industrialisasi merupakan usaha mengalahkan industri dalam suatu negara. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan negara adanya industrialisasi, baik dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif industrialisasi diantaranya berperan penting dalam pembangunan negara-negara dalam memajukan suatu negara tersebut. Di antaranya peningkatan pendapatan nasional, standar hidup yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi, dan peningkatan neraca pembayaran. Adapun dampak negatif yaitu urbanisasi. Urbanisasi itu merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, di mana penduduk lebih cenderung ingin pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, yang berakibat penduduk desa akan berkurang dan penduduk kota akan bertambah, yang terjadi ketimpangan di situ. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Ya, dengan adanya industrialisasi, maka jelas akan terjadi pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan ini akan menyebabkan kebanjiran, kualitas air bersih akan berkurang. Yang kedua itu globalisasi. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integritas ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia.
dampak positif globalisasi ini, sistem pemerintah semakin terbuka dan terciptanya demokrasi dan meningkatkan produktivitas kerja yang masyarakat dan mendorong peningkatan gerak balik dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka. Dampak negatif ini memudahkan rasa nasionalisme dan rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri, akan menyebabkan gaya hidup yang kurang sopan. Seperti untuk saat ini masyarakat Indonesia cenderung lebih suka kepada produk-produk luar negeri dan cenderung juga lebih suka terhadap gaya-gaya pakaian luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh pada kreditor di luar negara tersebut. Penerimaan utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Adapun manfaat utang luar negeri diantaranya pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang, menutupi kekurangan anggaran, dan dapat menjalin hubungan bilateral. Adapun dampak negatif utang luar negeri yaitu timbulnya krisis ekonomi yang makin lama, makin meluas dan mendalam. Pemerintah akan terbebani dengan pembayaran hutang tersebut sehingga hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan negara tersebut. Apalagi ketika negara tersebut tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada dan semakin tingginya hutang luar negeri, maka negara tersebut akan terus terbebani. Selanjutnya, korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagiannya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan oleh berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat, dampak birokrasi, pemerintah, dampak politik, demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan dampak kerusakan lingkungan. Faktor-faktor korupsi ini diantaranya adalah gaya hidup mewah, tidak pernah puas dengan apa yang ada, dan faktor serakah. Dan faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, kalau faktor internal itu berasal dari diri sendiri, seperti sifat tamak atau rakus, gaya hidup konsumtif, mewah, moral yang kurang kuat. Kalau eksternal itu berasal dari luar, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor korupsi, dan tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena mengenai waktu juga. Adapun cara-cara mengatasi korupsi diantaranya meningkatkan kesadaran moral pada masyarakat dan lembaga negara, melakukan penyuluhan, memberikan sanksi pada pihak yang terkait. Ya, sedikit tambahan dari saya, bisa juga anak-anak yang berusia dini sudah diajarkan larangan untuk korupsi dari TK ataupun dari orang tua sudah mendidik mereka agar takut, karena korupsi ini tidak hanya berkaitan dengan uang, ada juga korupsi waktu dan masih ada lain. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance atau yang biasa disebut pemerintahan yang bagus, dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan organisasi, ketalaksanaan, dan sumber daya manusia. Sarjana perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Dengan kata lain, birokrasi menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik. Bergeser perannya menjadi instrumen politik yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis. Gerakan reformasi birokrasi yang dilakukan juga kurang menyentuh atmosfer pemerintah karena tidak didahului dengan evaluasi dan penelitian terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang tidak efektif. Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem yang dihadapi di Indonesia. Adapun langkah-langkah agar Indonesia dapat keluar dari penyakit birokrasi tersebut antara lain
dengan diterapkannya sistem merit dalam politik maupun birokrasi. Reformasi birokrasi yang menjunjung tinggi moral, etika, dan substansial hukum birokrasi dengan prinsip netralitas. Ya, cara mengenai reformasi birokrasi ini saya beri contoh kepada mutasi-mutasi ini, di mana ketika terjadi pemilihan bupati dan terpilihnya bupati, maka itu akan terjadi mutasi-mutasi yang tidak diimbangi dengan kinerja. Ya, sekian dan terima kasih.